Coy-coy sekalian, pasti tak asing dengan Saddam Hussein. Seperti yang kita ketahui, ia adalah presiden Irak sejak 1979 hingga tahun 2003. Di mana di masa pemerintahan Saddam Hussein, Irak sempat mengalami konflik dengan beberapa negara Timur Tengah seperti Iran dan Kuwait, atau yang dikenal juga sebagai Perang Teluk. Dalam kurun waktu 31 tahun, Perang Teluk terjadi sebanyak 3 kali, yaitu Perang Teluk pertama di tahun 1980 hingga 1988 antara Irak dan Iran, lalu Perang Teluk kedua di tahun 1990 hingga 1991 antara Irak dan Kuwait, dan Perang Teluk ketiga di tahun 2003 hingga 2011 antara Irak dan Amerika Serikat. Ya, seperti apa jalannya ketiga perang tersebut? Mari kita bahas. Perang Teluk pertama juga dikenal dengan Perang Irak-Iran. Adapun beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang adalah adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Set di Arab. Sungai Set di Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak-Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini juga merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Sebenarnya konflik ini sempat diselesaikan dalam perjanjian Algier pada tahun 1975. Perjanjian ini juga berhasil mempertemukan Saddam Hussein sebagai presiden Irak dan Muhammad Reza Pahlavi sebagai pemimpin Iran. Secara garis besar, dalam perjanjian ini Iran harus menghentikan dukungan kepada pemberontak suku Kurdi. Selain itu, perbatasan wilayah Irak-Iran di Set al-Arab akan digeser dari wilayah timur ke tengah perairan. Lalu sebab yang selanjutnya adalah adanya revolusi Iran pada tahun 1978 hingga 1979. Antara tahun 1978 hingga tahun 1979 di Iran terjadi revolusi Islam yang menandai kejatuhan kekuasaan kerajaan Pahlavi. Pada saat itu, Ayatollah Ruhollah Khomeini berhasil mengubah Iran menjadi negara Islam bermazhab Syiah. Sementara Saddam Hussein yang merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir revolusi Islam di Iran akan menyebar ke negara-negara Arab lainnya. Kedua faktor tersebut kemudian menjadi pemantik meletusnya Perang Teluk pertama. Pada April 1980, Perdana Menteri Irak Tariq Aziz mendapat serangan granat. Pada saat itu sedang berlangsung acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Saddam Hussein kemudian mengusir ribuan orang Iran dari Irak serta mengecam Khomeini. Tidak hanya itu saja, Saddam juga menuntut Iran untuk kembali merundingkan perjanjian Algiers pada 1975 serta menuntut pengembalian 3 pulau kecil di Selat Hormuz. Selang 5 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak seperti desa Kanakin, Muzairiyah, Zurbatiyah, Katamandali, dan Mustafa, dan instalasi minyak Nefkaneh. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Irak pun tak tinggal diam. Tidak sampai sebulan, tepatnya pada tanggal 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabad, Teheran, Iran. Iran pun berhasil menduduki Pulau Tum Besar dan Tum Kecil, yaitu wilayah sengketa kedua negara yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini pun kemudian dianggap sebagai kemenangan Irak. Akan tetapi Iran tak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Perang ini pun terus berlanjut. Aksi saling balas serangan pun tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwush yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampaknya pun begitu sangat buruk. Sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak, dan hal ini membuat harga air minum di wilayah ini sangat mahal. Bahkan harga 1 liter air pada saat itu hampir 5 kali lipat dari harga standar minyak mentah OPEC. Beberapa negara yang terkena dampak adalah Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang ini pun terus berlanjut hingga tahun ke-8.
Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah, hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Menjelang berakhirnya perang tersebut, Irak mengembalikan sebagian wilayah di Shat el-Arab kepada Iran. Jika pada perang Teluk pertama Irak berkonflik dengan Iran, maka pada perang Teluk kedua Irak berkonflik dengan Kuwait. Sebenarnya perang ini dipicu karena adanya serangan Irak kepada Kuwait pada Agustus 1990. Tetapi serangan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah ketidakstabilan kondisi perekonomian Irak pasca perang Teluk pertama. Perang antara Irak dan Iran dalam kurun 1980 hingga 1988 tentunya berdampak pada perekonomian Irak. Nah, pada saat itu Irak sempat menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang minyak Rumalia yang merupakan wilayah Irak. Padahal saat itu Kuwait menentang dengan mengatakan bahwa Irak yang malah berusaha mengebor sumur minyak di wilayah Kuwait. Intinya adalah klaim wilayah yang penuh minyak bumi ini merupakan salah satu upaya Irak dalam memulihkan perekonomiannya. Latar belakang selanjutnya adalah karena Kuwait menurunkan harga minyak. Rendahnya harga minyak yang ditetapkan oleh Kuwait membuat Saddam Hussein berpendapat bahwa Kuwait akan terus menjadi kaki tangan Barat. Latar belakang selanjutnya yaitu Irak mengklaim Kuwait bagian dari wilayahnya. Berdasarkan batas wilayah yang ditetapkan dan warisan pemerintahan Turki Utsmani, Kuwait merupakan bagian dari Republik Irak. Saddam Hussein menyebut Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Latar belakang selanjutnya, Irak meminta Kuwait menghapus utang yang digunakan selama Perang Teluk pertama. Ternyata pada Perang Teluk pertama, Kuwait merupakan sekutu Irak dalam menghadapi Iran. Alasan inilah yang digunakan oleh Irak agar Kuwait menghapuskan utang Irak sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat kepada Kuwait. Tetapi Kuwait menolak dan meminta utang tersebut tetap dilunasi. Ya, otomatis kalau udah berhubungan dengan utang, ya tahu sendirilah coy ya. Hubungan kedua negara ini pun semakin memanas. Akhirnya berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, pada pertengahan di tahun 1990, Irak pun mulai mempersiapkan serangan di perbatasan Kuwait. Irak mulai menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Sejak saat inilah Perang Teluk Kedua pun dimulai. Sebenarnya saat itu Saddam Hussein beranggapan bahwa negara-negara anggota Liga Arab akan netral dan tidak terlibat dalam invasi yang dijalankan Irak ke Kuwait. Tetapi nyatanya 2/3 dari seluruh anggota Liga Arab tidak menyetujui serangan Irak tersebut. Pada tanggal 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak agar menarik pasukannya dari Kuwait. Tetapi Irak tidak menghiraukannya. Pada tanggal 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Akhirnya negara-negara yang awalnya tidak terlibat dalam konflik ini seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet pergi ke Kuwait untuk melawan pasukan Irak. Gabungan koalisi ini berlandaskan Dewan Keamanan PBB yang secara resmi mengesahkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melawan agresi Irak terhadap Kuwait. Saat itu Dewan Keamanan PBB memberi batas kepada Irak agar menarik diri dari Kuwait maksimal pada tanggal 15 Januari 1991. Karena Irak tidak segera menarik diri dari Kuwait, akhirnya pada 17 Januari 1991, pasukan sekutu melancarkan serangan udara ke pasukan Irak. Serangan ini pun dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Dalam serangan ini, Irak berhasil dilemahkan. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah Irak dilemahkan melalui udara, Irak kembali mendapatkan serangan darat pada 24 Februari 1941. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1991, Presiden Amerika saat itu, George Bush, mengumumkan gencatan senjata. Irak pun menyerah kepada sekutu. Akhir dari Perang Teluk Kedua ditandai dengan pengakuan Irak terhadap kedaulatan Kuwait. Selain itu, Irak juga harus menyingkirkan senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir dan kimia yang selama ini digunakan Irak untuk berperang. Berbeda dengan Perang Teluk Pertama dan Perang Teluk Kedua yang terjadi antara Irak dengan Iran dan Kuwait, Perang Teluk Ketiga terjadi antara Irak dan Amerika Serikat. Sekitar tahun 2002, Presiden Bush menegaskan bahwa Irak harus bersih dari senjata pemusnah massal yang memang dilarang oleh dunia.
Selain itu, Saddam Hussein juga dianggap melanggar perjanjian damai setelah Perang Teluk Kedua. Padahal Irak sebenarnya sudah memiliki itikat untuk menaati perjanjian damai tersebut. Akhirnya berdasarkan beberapa anggapan tersebut, Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Irak. Tujuan utama Amerika Serikat adalah melengsarkan Saddam Hussein dari pemerintahan Irak. Pada tanggal 19 Maret 2003, Amerika Serikat dan Inggris memulai rangkaian invasi yang diberi kode Operasi Pembebasan Irak. Amerika Serikat berhasil menaklukkan Baghdad, ibu kota Irak, pada 9 April 2003. Pada tanggal 1 Mei 2003, Amerika Serikat beserta sekutunya berhasil memenangkan perang dan perang dinyatakan selesai. Setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintah Saddam Hussein, kekosongan kekuasaan pun terjadi di Irak. Dan pada saat itu juga Saddam Hussein dihukum gantung pada tahun 2006. Selama kekosongan kekuasaan terjadi, Amerika Serikat pun mendirikan pemerintahan sementara. Tetapi ternyata di masa pendudukan Amerika Serikat di Irak, mulai muncul perlawanan dari rakyat Irak terhadap Amerika Serikat. Mereka menganggap Amerika Serikat adalah penjajah. Bahkan ada juga sumber yang mengatakan bahwa pendudukan Amerika Serikat di Irak bukan semata-mata untuk membebaskan rakyat Irak, melainkan memanfaatkan minyak bumi yang melimpah di Irak. Akhirnya rakyat Irak pun mulai membentuk milisi bersenjata. Amerika Serikat pun menarik pasukannya dari Irak pada tahun 2011. Penarikan pasukan Amerika Serikat tersebut menandai berakhirnya Perang Teluk Ketiga. Ya, tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?